A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah ganti yang halal banyak sekali. Misal Allah haramkan babi, nggak boleh babi. Lihat gantinya ya, sapi, ayam, kelinci, semua ikan di laut. Satu haram, yang halal banyak, gitu kan? Allah haramkan khamar, nggak boleh minuman keras. Gantinya susu, madu, sirup, air putih, banyak. Kalau Allah haramkan sesuatu tidak ada gantinya, ini mungkin susah. Tapi ini enggak, banyak. Allah larang zina, Allah buka pintu nikah. Zina sama nikah bedanya 5 menit saja. Kalimat akad saja kan. Sekarang orang zina pelampiasan biologis. Laki-laki perempuan butuh cium, tatap, sentuh. Kemaluan-kemaluan ini butuh. Fitrah itu. Allah bilang dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah menghiasi di diri laki-laki dan perempuan juga sama, hub syahwat, suka cinta dengan syahwat, memang mau. Ada dalam diri manusia. Ada 2 istilah, zina cara yang salah, nikah cara yang benar, kan gitu. Nah sekarang, orang kalau zina, dimulai dengan ketakutan. Nggak ada orang zina nggak takut. Orang kalau berhubungan biologis, secara medis juga, kalau takut, maka kualitas spermanya buruk, perempuannya kualitas sel telurnya buruk, anak yang lahir juga buruk. Secara kejiwaan. Secara agama itu haram. Perbuatan haram ini Bapak Ibu sekalian, efek jerahnya besar. Apa efek jerah betul ya? Paham? Efek jerah itu balasannya besar. Orang berzina 1 jam, sudah cukup Allah hukum penyakit 2 tahun. 1 jam. Orang kucing lagi lewat, ditendang. Kucingnya lari. Cuma hitungan menit. Sudah cukup Allah buat dia keseleo. Ya, orang sini ngerti keseleo. Keseleo 2 minggu kakinya sakit. Padahal cuma kena tendang kucing tadi itu. Hukumannya berat. Gitu kan? Kalau hamil, istri perempuan ini, kalau zina ya, dua-duanya malu. Keluarganya malu. Namanya rusak di masyarakat. Anak yang lahir gak jelas statusnya. Anak haram. Gak ada penisbatan naba kemana pelik sperma. Tidak boleh jadi wali kalau anaknya perempuan. Tidak ada warisan di antara mereka. Hukum syar'inya tegas. Hanya karena pelampiasan yang salah. Kita lihat kalau nikah. Nikah itu, ayah perempuan cuma mengatakan walinya, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya fulan lebih fulan dengan mas kawin ini lengkap. Laki-lakinya cuma bilang begini, saya terima. Itu saja sudah sah. Walaupun gugup ya. Ya, karena saya tidak tahu di sini, kalau di Indonesia gugup disuruh ulang gitu. Jadi dia bilang saya terima, sudah sah. Karena tadi si wali perempuan sudah bilang, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya fulana binti fulana dengan mas, lengkap kan? Dia bilang saya terima, sudah sah. Kalau dia bilang saya terima nikahnya fulana belum dengan mas, itu pelengkap. Tapi saya terima sudah sah. Gitu kan? Baik, sekarang kalimat ini kurang dari 5 menit selesai. Mereka semua orang tahu kalau masuk kamar akan hubungan biologis. Tapi kejiwaan, tidak ada orang nikah tidak senang. Kualitas sperma bagus, sel telur bagus. Biologisnya maksimal. Ibadah kepada Allah. Pahala. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, di kemaluan kalian ada pahala besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami gauli istri kami dapat kenikmatan, kami dapat pahala. Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan di yang haram, zina, dosa besar nggak? Kata sahabat, iya. Kata Nabi, begitu pula kalau kalian letakkan pada yang halal. Jadi, berhubungan biologis suami istri itu, kadar pahalanya sama dengan kalau kadar zina. Besarnya. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu, beliau kalau puasa Ramadan, atau hari puasa Senin Kamis, beliau buka puasa dengan kurma dan air putih ke masjid, balik berhubungan biologis sama istrinya. Karena dianggap itu sebuah ibadah. Ini. Kalau hamil, dua-duanya senang, keluarganya senang, namanya harum di masyarakat, anak yang lahir jelas statusnya. Ya, padahal bedanya cuma sederhana. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu di sini, tapi kalau di Indonesia saya selalu ingatkan, jangan persulit pernikahan. Mudahkan buat anak-anak kita, buat saudara kita, buat saudari kita, itu dimudahkan. Jangan dirumitkan, jangan dimahalkan. Sahabat itu tidak pernah nunggu gedung baru nikah. Ya. Sini bilang gedung juga. Jadi kadang-kadang di Indonesia itu
nanti nikah 6 bulan lagi, karena gedungnya masih penuh gitu. Ini untuk apa? Akad nikah sahabat itu kalau cocok, langsung lamar, nikah pada saat itu. Udah, hari itu juga jadi suami istri. Mudahin ibadah. Tidak ada hubungannya antara ibadah dengan prestasi dunia ya. Penting ini. Nikah itu tidak ada hubungannya sama jadi sarjana dulu, kaya dulu, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Ibadah harusnya dikerjakan dengan cara baik. Allahu a'lam.